Halo, perkenalkan nama saya Murianus Gowasa, jurusan Pendidikan Fisika semester 4 di Universitas Dharma Agung. Kali ini saya akan membahas materi dengan mata kuliah Filsafat Pendidikan dengan judul materi Identifikasi dan Kategori Masalah Pendidikan. Sekarang kita masuk pada subbab pertama, bagian A, hakikat masalah pendidikan. Masalah pada hakikatnya adalah kesepanjangan antara harapan dengan kenyataan. Masalah pendidikan adalah kesepanjangan antara apa yang diharapkan dengan apa yang terwujud dalam bidang pendidikan. Yang artinya harapan, masalah, dan kenyataan. Bagian B, masalah-masalah pendidikan di Indonesia. Masalah-masalah pendidikan di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu 1. Masalah partisipasi atau kesempatan memperoleh pendidikan. Yang kedua, masalah efisiensi pendidikan. Yang ketiga, masalah efektivitas pendidikan. Yang keempat, masalah relevansi pendidikan. Hubungan keempat masalah pendidikan tersebut dapat disajikan dalam bagan menurut Redja Mudiharjo sebagai berikut. Pada bagan ini, yang pertama adalah kebutuhan lembaga pendidikan pengguna lulusan, yang terdiri dari 5 poin. Yang pertama, tujuan pendidikan. Yang kedua, hasil-hasil pendidikan. Yang ketiga, proses pendidikan. Yang keempat adalah masukan pendidikan. Dan yang terakhir nomor 5 adalah penduduk lingkungan pendidikan. Di sini ada beberapa masalah. Yang pertama, efektivitas pendidikan. Yang kedua, kesempatan pendidikan. Yang ketiga, relevansi pendidikan. Dan yang terakhir, nomor 4 adalah efisiensi pendidikan. Sekarang kita masuk nomor 1. Masalah partisipasi pendidikan. Masalah partisipasi atau kesempatan memperoleh pendidikan adalah rasio atau perbandingan antara masukan pendidikan atau raw input atau jumlah penduduk yang tertampung dalam satuan-satuan pendidikan. Masalah partisipasi pendidikan berhubungan dengan kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan, kemampuan ekonomi orang tua, kondisi fisik dan fisik calon peserta didik, terbatasnya daya tampung pendidikan, dan keterjangkauannya lokasi pendidikan. Pada masalah yang pertama ini, di sini dituntut masalah pentingnya pendidikan dan kesadaran orang tua dalam pentingnya pendidikan dan masalah kondisi ekonomi keluarga. Ini merupakan faktor utama tentang masalah pendidikan di Indonesia. Nomor 2, masalah efisiensi pendidikan. Masalah efisiensi pendidikan berkenaan dengan proses pengubahan atau transformasi masukan produk raw input menjadi produk atau output. Salah satu cara menentukan mutu transformasi pendidikan adalah menghitung besar kecilnya penghaburan pendidikan, dalam arti menghitung jumlah murid atau siswa atau peserta didik yang putus sekolah, mengulang-ulang, atau selesai tidak tepat waktu. Masalah efisiensi pendidikan berhubungan dengan kualitas, yaitu tenaga kependidikan, peserta didik, kurikulum, program belajar dan pembelajaran, sarana prasarana pendidikan, dan susunan sosial budaya. Pada masalah kedua ini, masalah peserta didik yang sering putus sekolah atau sering mengulang-ulang sehingga tidak tepat waktu pada saat menyelesaikan studi. Dengan masalah ini juga perlu berhubungan dengan kualitas tenaga kependidikan.
kurikulum, program belajar, dan sarana prasarana yang ada di sekolah tersebut. Sekarang nomor 3, masalah efektivitas pendidikan. Masalah efektivitas pendidikan berkenaan dengan rasio antara tujuan pendidikan dengan hasil pendidikan atau output. Artinya, sejauh mana tingkat kesesuaian antara apa yang diharapkan dengan apa yang dihasilkan, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas. Di sini pada masalah ketiga ini, di sini dituntut masalah kualitas atau kuantitas guru serta siswa yang bertujuan dengan masalah hasil yang dicapai oleh guru dengan pendidikan yang dididiknya siswa. Sehingga pada masalah ketiga ini sering banyak sekolah yang belum berhasil memperoleh peserta didik yang berkualitas dan berkuantitas. Sekarang nomor 4, masalah relevansi pendidikan. Masalah ini berkenaan dengan rasio antara tamatan yang dihasilkan satuan pendidikan dengan yang diharapkan satuan pendidikan di atasnya atau institusi yang membutuhkan tenaga kerja, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Masalah relevansi pendidikan berhubungan dengan tuntutan satuan pendidikan yang lebih atas, yang terus meningkat dalam upaya mencapai pendidikan yang lebih berkualitas, aspirasi dan tuntutan masyarakat yang terus meningkat dalam upaya mencapai kehidupan yang berkualitas, tersedia, dan lapangan pekerjaan di masyarakat. Pada masalah keempat ini adalah dituntut masalah tenaga pekerjaan atau tenaga kerja yang berkuantitatif dan maupun secara kualitatif. Bagian C, faktor-faktor penyebab masalah pendidikan di Indonesia. Ada 8 item faktor-faktor penyebab masalah pendidikan di Indonesia. Yang pertama, pertambahan jumlah penduduk yang cepat. Yang kedua, kemampuan ekonomi keluarga. Yang ketiga, kesadaran. Yang keempat, terbatasnya daya tampung satuan pendidikan. Yang kelima, kualitas tenaga kependidikan. Yang keenam, perkembangan ilmu dan teknologi. Yang ketujuh, aspirasi masyarakat dan tuntutan dunia pekerjaan. Dan yang terakhir, nomor 8, keterbelakangan budaya. Pada ke-8 poin inilah yang memicu faktor-faktor penyebab masalah pendidikan di Indonesia semakin menurun. Bagian D, upaya mengatasi masalah pendidikan. Upaya mengatasi masalah pendidikan terdiri dari 2 poin. Yang pertama, upaya memecahkan masalah secara konvensional, yaitu upaya memecahkan masalah dengan cara yang biasa dilakukan. Upaya ini antara lain: bagian A, penambahan jumlah bangunan atau kelas lembaga pendidikan. Bagian B, penambahan jumlah tenaga kependidikan. Bagian C, penambahan atau penggantian jumlah sarana prasarana pendidikan. Bagian D, melaksanakan pemerataan. Pada upaya yang pertama ini, pemerintah harus dituntut untuk menyediakan bangunan untuk bagi peserta didik untuk bisa sekolah dan melengkapi segala fasilitas-fasilitas yang ada, atau menambah fasilitas-fasilitas pendidikan dan
mengganti sarana prasarana yang rusak sehingga peserta didik bisa belajar dengan baik. Sekarang nomor 2, upaya pemecahan masalah secara inovatif. Artinya, pemecahan masalah dengan cara baru yang dilakukan dengan pemberdayagunaan hasil kreativitas tertentu, terutama yang baru, yang berbeda dengan cara-cara sebelumnya. Upaya pemecahan masalah pendidikan secara inovatif antara lain yang pertama atau bagian A, sistem pembelajaran online. Bagian B, pemanfaatan fasilitas multimedia. Bagian C, modernisasi pengelolaan pendidikan. Pada upaya kedua ini biasa kita gunakan masalah internet atau multimedia atau alat elektronik saat ini yang sangat canggih di dunia pendidikan. Inilah kedua upaya mengatasi masalah pendidikan di Indonesia. Demikian pemaparan tentang materi identifikasi dan kategori masalah pendidikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.